Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wasilatuna, ayyuha muhibbil lughah al-arabiyyah. Kita lanjutkan materi tentang qawaidul imla fi asyrati durusin sahlatin, kaidah-kaidah imla dalam 10 materi yang mudah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsut tasi'u al-waslu wal faslu. Pelajaran ke-9, menyambung dan memisah. Maksudnya adalah menyambung kata atau menyambung kalimah dan memisah kalimah. Al-aslu faslul kalimati anil ukhra. Pada dasarnya memisah kalimah dari kalimah yang lain. Lianna kulla kalimatin laha makna yakhtalifu anil ukhra. Karena setiap kalimah itu mempunyai makna yang berbeda dengan kalimah yang lain. Jadi maksudnya adalah pada dasarnya kalimah dengan kalimah yang lain itu adalah dipisah. Faslul kalimah anil ukhra, itu dasarnya atau asalnya. Ya. Wa kharaja an dzalika, dan kecuali dari itu, maksudnya apa? Ayyajibul waslu, wajib menyambung mayali pada kalimah berikut. Yang pertama, lafadz za ma'a habba. Misal habbaza al-mujiddu. Za itu isim isyarah, habba itu fi'il madhi mabni. Nah, ini ketika za itu ketemu dengan habba, itu wajib disambung dalam penulisannya, wajib wasol. Maka habbaza al-mujiddu, habbaza al-mujiddu. Sebaik-baik orang itu yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, ma rukkiba ma'air al-manunah minadz-dzuruf. Jadi kalimah yang disusun bersama idnya itu ditanwin. Idnya itu berharokat tanwin, termasuk dari dzaraf. Maka penulisannya juga harus diwasol atau disambung. Apa lafadz inda ketemu dengan id menjadi inda idzin, inda idzin. Wakta, waktun, wakta idzin, yauma idzin. Fa in lam tunwan wajabal faslu. Ketika itu tidak ditanwin, maka wajib dipisah. Misal farihal mu'minuna hina idz ja'an nasru. Orang-orang mukmin itu berbahagia ketika telah datang pertolongan. Hina id, di sini idnya tidak ditanwin, maka dia harus difasal atau dipisah. Yang ketiga, marukkiba ma'al mi'ah minal ahadi. Kalimah-kalimah satuan, ya, satuan dalam bilangan itu tersusun atau bertemu dengan lafadz mi'ah. Satuan ya berarti mulai dari 3, ya. Salasun, arbaun, khamsun, sittun sampai tis'un. Marukkiba ma'al mi'ah minal ahadi. Jadi bilangan satuan disusun bersamaan dengan lafadz mi'ah, ratusan. Misal khamsumi'ah. Contoh yang lain berarti salasumi'ah, arba'umi'ah, khamsumi'ah, sittumi'ah, sab'umi'ah, samanumi'ah, tis'umi'ah. Yang keempat, wajib diwasal, wajib disambung adalah al-ismani al-murakkabani tarkiban masjian. 2 isim yang disusun dengan tarkib masji.
Tarkib masji itu kalimah yang per kalimahnya mempunyai makna kemudian dijadikan satu. Contoh ba'la bakka. Ini asalnya adalah ba'la dan bakka. Ma'di kariba. Hadra maut. Nah, itu hadra maut menjadi sebuah menjadi sebuah tempat yang ketika dilihat dari per kalimahnya itu punya makna sendiri. Nah, dalam hal ini ketika ada dua isim yang disusun menjadi tarkib masji, penulisannya itu tanpa spasi, jadi gandeng gitu ya. Maksudnya tanpa spasi itu kalau hadra maut, roknya itu walau kan tidak bisa digandeng, penulisannya tidak ada spasinya. Kalau bisa digandeng ya langsung digandeng. Illa, kecuali ini ada dua isim yang tarkib masji, kecuali lafadz ahada asyara wa akhwatiha. Ahada asyara berarti ini bilangan belasan ya, 11, 12, 13, itu maksudnya wa akhwatiha. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara. Nah, ini adalah tarkib masji khusus untuk angka ini ya, bilangan 11 sampai 19. Ini walaupun tarkib masji, penulisannya dipisah, fasal. Yang kelima, ma ismul mausul indama tattasilu bil ahrufi. Jadi ma yang mausul, ma mausul ketika sambung dengan beberapa huruf, yakni min, an, fi, siya. Misal mimma, asalnya min, kemudian gandeng dengan ma mausulah, mimma, kemudian diidghamkan, anma menjadi amma, fima, siyama. Ini ma al mausul ketemu dengan al ahruf min, an, fi, siya, penulisannya digandeng. Yang keenam adalah ma al istifhamiyah. Ma istifham berarti ma yang digunakan untuk bertanya. Indama tattasilu bi ba'dhi hurufil jar, ketika sambung atau bertemu dengan sebagian huruf jar. Wa tuhzafu alifuha, dan alifnya dibuang. Misal mimma asalnya adalah min, ma yang belakang ini, alifnya dibuang. Mimma dari apa? Ya, alif dari ma istifhamnya itu dibuang ketika bergandeng atau ketemu dengan sebagian dari huruf jar. Ilama asalnya pakai alif layina ya, kemudian dia dijadikan alif tegak begini. Ilama, sampai mana? Ilama. Alama, ala di atas itu, kemudian ketemu dengan ma istifhamiyah, alifnya ma istifhamiyah dibuang menjadi alama. Alifnya ala diganti menjadi alif tegak ya. Kemudian yang ketujuh adalah ma'an nakiroh. Ma'an nakiroh yang mempunyai arti sesuatu, bimakna syai'in, bermakna sesuatu. Idza tasalat bi ni'im idza kusirat ainuha, ketika lafadz ni'im yang dikasroh ainnya ketemu dengan manakiroh yang bermakna sesuatu, maka penulisannya diwasal, digandeng. Misal
ni'ma ya'idzukum bih fa illam tuksar 'ainuha fala tusilu. Ketika ainnya itu tidak dikasroh, berarti nikmah bacanya ya, fala tusilu, maka tidak digandeng menjadi, atau misal gini contohnya, ni'ma ma yaqulul khatibu, ni'ma ma yaqulul khatibu, sebaik ucapan adalah perkataan khatib, perkataan penceramah. Kemudian yang ke-8 ma az-zaidah. Ini adalah ma tambahan. Ini akan ditulis sambung idza tasalat bi an wa man wa tuhzafu nunuhuma. Jadi ma zaidah ketika ketemu dengan lafadz an dan man itu akan disambung, nunnya an dan man itu dibuang. Contoh amma mimma, amma mimma, ma zaidah, ma tambahan. Selanjutnya wa kadzalika idza tasalat, begitu juga ketika ma zaidah itu sambung dengan ayun, bi ayyin. Misal ayyamal ajalaini, ayyamal ajalaini. Wa idza ja'at ba'da adawati syurut wa kai. Dan ketika ma zaidah itu jatuh setelah adawati syurut, yakni huruf-huruf syarat. Contoh imma, inma, imma, wa kai. Nah, ini kai, contoh kai. Kaima, ainama, imma. Ini ma-nya digandeng atau ma-nya tulisannya diwasol, disambung. Kemudian ada pengecualian watafsulu ma az-zaidah, dan ma zaidah itu dipisah ketika ketemu dengan mata. Jadi mata ma, ayyana ma, syatta ma. Ini penulisannya dipisah, tidak digandeng. Selanjutnya yang ke-9 adalah ma al-masdariyah. Ma masdariyah. Dia akan digandeng atau diwasal tulisannya idza tasalat bi kullah wa mislah wa raisa. Misal kullama, segala sesuatu. Kullama, ma-nya tulisannya digandeng. Kullama, mislama, raisama. Ya, ma masdariyah yang ketemu dengan lafaz kulla, misla, raisa, tulisannya disambung atau diwasal. Kemudian yang ke-10 man al-istifhamiyah. Man yang digunakan untuk bertanya, man. Nah, man anta, ini ma-nya ma istifhamiyah. Idza tasalat bi fi, ketika gandeng atau ketika bertemu dengan fi, menjadi fi man, pada siapa? Fi man targhabu, pada siapa kamu suka. Yang ke-11 in asyartiyah, ketika dia ketemu dengan la nafiyah. In asyartiyah idza tasalat bila an-nafiyah wa tuhzafu nunuha lil idgham. Contohnya illa taf'alu takun fitnah. In la taf'alu, jika tidak kamu lakukan, takun, maka terjadi fitnah, cobaan. Inla itu asalnya, kemudian in syartiyah ketemu dengan la, nunnya dibuang menjadi illa, diidghamkan ya, illa.
illa taf'alu takun fitnatan. Yang ke-12 in al-masdariyah an-nasibah. Ini an ini kalau nggak salah ya. Melihat dari contohnya ini adalah Allah ya, an al-masdariyah an-nasibah. Idza ittasalat bi la an-nafiyah, an gandeng atau ketemu dengan la nafiyah. Wa tuhzafu nunuha lil idgham, dan nunnya dibuang karena idgham. Misal ma mana'aka alla tasjuda. Ma mana'aka alla tasjuda, apakah yang menghalangimu untuk bersujud? Anla berarti hendaknya kamu tidak bersujud. Anla. Jadi kalau diterjemah agar mudah dipahami, apa yang menghalangimu untuk bersujud? Yang ke-13 adalah an at-tafsiriyah allati la amila laha, allati la amala laha. An tafsiriyah yang tidak beramal, allati la amala laha. Indat tisoliha, ketika ketemu dengan la an-nahiyah al-jazimah, la nahi yang menjazimkan. Misal katabtu ilaihi alla tubti anni. Contohnya, aku telah menulis kepadanya hendaknya jangan memperlambat aku. Katabtu ilaihi alla tubti anni. Yang ke-14 lam ta'lil. Lam ta'lil supaya, bermakna supaya. Indat tisoliha, ketika ketemu dengan an-nasibah al-mudghimah bila an-nafiyah, ketemu dengan an, ketemu lagi dengan la nafi. Contohnya li Allah, supaya tidak. Li Allah ada lam ta'lil, ketemu dengan an, ketemu dengan la nafi, tulisannya digandeng li Allah. Yang ke-15 wa mimma wasala sududan, dan pada kalimah-kalimah yang diwasolkan yang sifatnya itu sudud, syad, langkah. Wa kana hukmuhu al-faslu, dan hukumnya adalah fasal. Ya, jadi hukumnya itu dipisah, tapi dia penulisannya itu digandeng. Itu ada ini. Itu disebut dengan mimma wasala sududan. Digandeng tapi hukumnya itu syad, langkah. Contoh, wai ka'annahu, wai lama, asalnya adalah wai ka'annahu. Dan wawaila ummah, wai ka'annahu, duh sungguh dia. Wailama, waila ummah, ya, asalnya waila ummah, celakalah ibunya. Waila ummah. Yang ke-16 adalah ma al-kafah anil amal, ma yang cukup pada amalnya. Idza tasalat bi tola, qalla, kasura, rubba, wa bi anna wa akhawatiha. Misal tolama, tolama itu asalnya adalah tola ketemu dengan ma, tolama. Qallama, rubbama, innama, ka'annama. Nah, penulisannya diwasol, disambung. Ada 16 kriteria kalimah-kalimah yang dalam penulisan wajib disambung, wajib diwasol. Nah,
Selanjutnya wa yajuzu al-faslu wal waslu fi ma yali. Di sini ada dua hukum ya. Pada kalimat-kalimat itu boleh dipisah dan boleh disambung. Jadi kalau dilakukan salah satunya itu tidak salah. Jadi dia mempunyai dua hukum. Yang pertama adalah pada lafadz la ketemu dengan kai. Fi la idza tasalat bi kai. La ketemu dengan kai. Misal likaila, tulisannya disambung, diwasol atau dipisah, likaila. Nah, yang pertama sahih, yang kedua juga sahih. Jadi hukumnya ada dua. Yang kedua adalah pada lafadz ma yang gandeng dengan lafadz kullah. Fi ma idza tasalat bi kullah. Contohnya kullama, lafalnya ma-nya digandeng dengan kullah, au kullama. Yang kedua ini dipisah. Hasba ma yali. Seperti halnya berikut. Ini adalah syaratnya ya. Yang pertama idza kanat bi makna kulla waqtin. Jadi lafadz kulla tadi ketika mempunyai makna setiap waktu. Idza kanat bi makna kullama. Idza kanat bi makna kulla waqtin, mempunyai makna setiap waktu. Yang kedua, idza kanat bi makna kullama kana minka hasan. Ketika mempunyai arti segala apa yang darimu itu baik. Kullama kana minka hasanun. Yang ketiga, fima idza tasalat bi hasbah atau bi hasbi, hasba ma yali. Yang ketiga adalah pada lafadz ma, yang ma itu gandeng dengan lafadz hasbah. I'mal ala ma hasba ma amartuka. Lakukanlah seperti yang aku perintahkan padamu. Yang kedua, misal i'mal hasba ma dzukir. Lakukanlah seperti halnya yang disebutkan. Ai ala qadrihi. Maksudnya adalah sesuai dengan kemampuannya. Demikianlah kalimah yang hukumnya bisa difasol, dipisah atau diwasol atau disambung dalam penulisan. Ada tiga ya tadi. Ada la ketemu dengan kai, ma ketemu dengan kulla, dan yang terakhir adalah ma ketemu dengan hasba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada materi ad-darsul ashir insyaallah. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Wasilatuna media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.